Jalan menikung di desa Bandar Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tampaknya tak berbeda dari tikungan lain di sepanjang jalan Medan Brastagi. Terletak di dekat deretan Bungalau, jalur ini menjadi akses utama bagi warga setempat maupun wisatawan yang hendak menuju dataran tinggi Brastagi. Di siang hari, suasananya terasa biasa saja, lalu lintas cukup ramai. Udara sejuk khas pegunungan berhembus, dan deretan warung di tepi jalan menjadi tempat singgah para pelancong. Namun, semuanya berubah begitu azan maghrib berkumandang. Seakan-akan ada batas waktu tak kasat mata yang memisahkan dunia nyata dan dunia tak terlihat. Jalan yang tadinya ramai perlahan mulai sepi. Suasana menjadi lebih hening, dan udara pun terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa pengendara yang masih melintas seringkali mempercepat laju kendaraan mereka saat melewati tikungan ini. Bukan tanpa alasan, banyak cerita seram yang telah tersebar luas mengenai tikungan ini, terutama tentang sosok hantu perempuan yang kerap menampakkan diri. Dari berbagai kesaksian, sosok makhluk halus yang menghuni tikungan ini tidak pernah mencelakai pengendara, tetapi kehadirannya cukup mengganggu. Ada yang hanya melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di pinggir jalan, tetapi ada pula yang mengalami gangguan yang lebih menyeramkan. Suparman, seorang sopir angkutan umum yang sering melintas di jalur ini pada malam hari, mengaku pernah mengalami kejadian tak masuk akal. Saat itu, ia sedang mengantar penumpang ke Brastagi. Saat memasuki tikungan Amoy, mesin mobilnya tiba-tiba mati tanpa alasan yang jelas. Ia turun untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan masalah pada mesin. Ketika ia kembali masuk ke dalam mobil, bulu kuduknya langsung berdiri di kursi belakang. Samar-samar ia melihat bayangan perempuan dengan wajah pucat dan mata kosong menatap ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Suparman buru-buru membaca doa dan mencoba menyalakan mobilnya kembali. Ajaibnya, mesin yang semula mati mendadak menyala begitu bayangan itu menghilang. Ia langsung tancap gas, meninggalkan tikungan tersebut dengan jantung berdegup kencang. Sejak kejadian itu, ia selalu mempercepat laju kendaraan setiap melewati tikungan Amoy, tak berani menoleh ke kiri maupun ke kanan. Kisah serupa juga dialami oleh Rizky, seorang pengendara motor yang melintas sendirian pada tengah malam. Saat itu, ia baru pulang dari rumah temannya di daerah Brastagi. Begitu memasuki tikungan yang terkenal angker itu, tiba-tiba suhu udara terasa jauh lebih dingin. Lampu motornya mulai berkedip-kedip, seperti ada gangguan listrik. Ia mencoba tetap fokus mengemudi, tetapi dari sudut matanya, ia menangkap sosok perempuan berdiri di tengah jalan. Rizky spontan mengerem mendadak. Namun, saat ia mengangkat wajahnya untuk melihat lebih jelas, sosok perempuan itu sudah tak ada lagi. Ia menghela nafas lega dan mencoba melanjutkan perjalanan. Tapi, belum sempat ia menarik gas, ia merasakan sesuatu yang janggal.
motornya terasa lebih berat, seolah ada seseorang yang ikut membonceng di belakangnya. Dengan penuh ketakutan, Rizky menoleh perlahan ke belakang. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok perempuan berambut panjang dengan wajah penuh luka duduk di jok belakang motornya. Tersenyum lebar dengan gigi menguning dan mata yang kosong. Seketika itu juga ia berteriak dan meloncat dari motornya. Motor itu sendiri tiba-tiba mati begitu saja. Dengan gemetar, Rizky berlari menjauh dari lokasi tikungan, meninggalkan motornya begitu saja. Ia baru kembali keesokan harinya bersama teman-temannya untuk mengambil motor tersebut. Anehnya, motor yang semalam mogok bisa menyala kembali tanpa masalah sedikit pun. Menurut cerita yang berkembang, sebelum gangguan mistis ini mulai terjadi, sebuah tragedi mengenaskan pernah terjadi di tikungan tersebut pada tahun 1970-an. Saat itu, sebuah mobil yang ditumpangi oleh sekelompok gadis Tionghoa mengalami kecelakaan fatal. Mobil mereka kehilangan kendali dan terjun ke jurang di sisi jalan. Kecelakaan itu merenggut nyawa beberapa penumpang di tempat. Warga sekitar yang datang untuk menolong hanya bisa melihat tubuh-tubuh tak bernyawa yang tergeletak di dasar jurang. Sejak kejadian itu, warga setempat mulai melaporkan penampakan aneh di sekitar tikungan tersebut. Beberapa orang mengaku melihat sosok perempuan berwajah pucat berjalan sendirian di malam hari, mengenakan pakaian ala gadis Tionghoa zaman dulu. Karena seringnya penampakan gadis-gadis berpakaian Tionghoa di tempat itu, warga akhirnya menamai tikungan tersebut sebagai tikungan Amoy. Diambil dari kata Amoy yang merupakan istilah untuk gadis keturunan Tionghoa. Padahal sebelum tragedi itu terjadi, tempat ini justru dikenal dengan nama Tikungan Manis karena keindahan pemandangannya. Seiring berjalannya waktu, banyak mitos dan larangan yang berkembang di kalangan masyarakat sekitar mengenai tikungan Amoy. Salah satunya adalah larangan untuk mengucapkan kata-kata kasar atau bersiul saat melewati tikungan ini pada malam hari. Warga percaya bahwa tindakan tersebut bisa mengundang gangguan dari makhluk tak kasat mata. Beberapa sopir truk yang juga memiliki kebiasaan membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebelum melewati tikungan ini. Mereka meyakini bahwa klakson tersebut adalah bentuk permisi agar tidak diganggu oleh penghuni tak kasat mata di sana. Ada pula mitos yang mengatakan bahwa jika seseorang melihat sosok perempuan di tepi jalan dan wajahnya terlihat jelas, itu adalah pertanda buruk. Banyak yang percaya bahwa dalam waktu dekat orang tersebut akan mengalami nasib sial atau bahkan kecelakaan. Percaya atau tidak, kisah ini masih berlanjut. Cerita mistis tentang tikungan Amoy terus berkembang hingga kini. Beberapa orang mungkin menganggapnya hanya sebagai mitos yang dibesar-besarkan. Tetapi bagi mereka yang pernah mengalami kejadian aneh di sana, kisah ini bukan sekedar isapan jempol belaka. Hingga hari ini, tikungan Amoy masih menjadi salah satu tempat yang dihindari oleh pengendara pada malam hari. Meski jalur ini tetap ramai di siang hari, begitu matahari mulai terbenam,
suasana di sana berubah menjadi mencekam. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah mistis di tikungan Amoy, ada satu hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Keselamatan di jalan adalah yang utama. Peristiwa tragis di masa lalu mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati saat berkendara, terutama di jalur yang rawan kecelakaan. Selain itu, menghormati tempat-tempat yang memiliki sejarah kelam adalah bagian dari adab dan kebijaksanaan kita sebagai manusia. Percaya atau tidak, kisah ini telah menjadi bagian dari cerita rakyat yang terus berkembang. Bagi yang penasaran dan ingin membuktikan sendiri, silakan mencoba melewati tikungan Amoy di malam hari. Namun, jika tiba-tiba udara terasa lebih dingin, mesin kendaraan mati, atau ada bayangan di kaca spion, mungkin Anda tidak sedang sendirian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.